Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ayah bunda serta keluarga tercinta? Jumpa kembali dalam acara Plong Apa Kata Dokter untuk edisi awal di tahun 2017 malam hari ini. Senang sekali saya Ellen Pratiwi hadir kembali untuk Anda menjumpai keluarga tercinta dengan tema-tema untuk keluarga dan juga anak. Nah, saya Ellen Pratiwi tentu saja malam hari ini tidak sendirian bersama dokter anak yaitu Dr. Kartika Dharma Handayani SPA. Beliau sudah hadir di sini. Selamat malam, dokter. Iya, Mbak Ellen. Terima kasih sudah hadir di TVRI Pro 2 Jawa Timur. Iya. Dan acara Plong Apa Kata Dokter untuk edisi minggu ini adalah persembahan dari TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baik, ayah bunda serta keluarga tercinta, tema apa yang akan kita bahas malam hari ini? Iya, tentunya adalah tema yang berkaitan dengan anak, karena kami menghadirkan dokter spesialis anak, yaitu pemberian ASI pada bayi prematur atau pada bayi-bayi yang lahir kurang bulan. Nah, untuk definisi apa itu bayi prematur dan kenapa harus ASI, tentunya dokter Kartika nantinya akan menjelaskan ya. Baik, sampai dengan jam 9 malam nanti, silahkan Anda bisa berinteraksi dengan dokter Kartika di nomor telepon 03156782216. Sekali lagi di 03156782216. Kita mulai saja ya, ayah bunda serta keluarga tercinta, bincang-bincang kita tentang pemberian ASI pada bayi prematur. Ya, dokter, sebenarnya kalau persalinan normal itu bayi usia berapa bulan, dan dikatakan prematur itu kalau berapa bulan atau berapa minggu kelahirannya? Oke. Jadi kalau sebenarnya bayi prematur itu memang memiliki kekhususan. Ya. Jadi kalau sebenarnya bayi prematur per definisi itu adalah bila bayi lahir dari dengan usia gestasi atau dia usia kelahirannya adalah kurang dari 37 minggu. Kurang dari 37 minggu. Dan ini juga akan berkaitan dengan berat badannya. Jadi kalau sebenarnya berat badannya dia berat badan bayi berat lahir rendah yang kurang dari 2.500 atau di antara 2.500 sampai 1.500 itu berat badan lahir sangat rendah, dan ada lagi yang kita perdefinisi adalah berat badan lahir amat sangat rendah yang kurang dari 1.500. Seperti itu. Ya, kejadian seperti jadi itu, makanya itu kita khusus banget kalau semuanya untuk ASI. Jadi selalu ibu-ibu kadang kalau semuanya punya bayi prematur nanti sudah give up. Ini ASInya bisa nggak ya yang seperti itu? Khawatir karena memang merasa belum siap, belum saatnya begitu ya dokternya. Jadi ada definisi berapa tadi prematur yang berat badannya kurang, ada mungkin yang berat usianya BPLR, BPLAF sangat sangat rendah. Oh, baik kalau begitu. Nah, ini kita bicara yang secara umum saja ya. Itu biasanya ibu-ibu ini kan tidak siap ketika kondisinya harus melakukan persalinan secepat itu ya, di luar HPL ya. Jadi bagaimana biasanya dokter mengatasi atau juga pertama kali memberikan treatment kepada bayi yang lahir lebih cepat ini, lebih awal? Yang pasti sih sebenarnya tidak semua ibu tidak ada yang menginginkan bayinya lahir prematur ya. Itu yang pasti. Jadi yang pasti kalau sebenarnya bayi prematur pun harus dilahirkan itu biasanya dengan segala keputusannya dari dokter kandungannya, atau memang ada kondisi medis tertentu yang harus anaknya dilahirkan prematur. Kadang itu kita sudah akan melakukan pendampingan dari awal sejak bayinya sudah lahir. Itu sudah kita melakukan pendampingan, dan pada saat proses kelahiran kita lakukan pendampingan. Di situ kita akan memotivasi ibunya, dan kemudian nanti dimanapun nanti bayinya dirawat kita akan memberikan support, terutama awalnya pasti support ini psikologis dulu ke ibunya. Ibunya harus siap. Jadi memang sebenarnya antenatal care pada waktu dia selama hamil, ada apapun dia pada waktu kontrol, itu adalah kita sebenarnya paling penting kita berperan di situ juga. Nah, baiklah. Kemudian bayi-bayi yang memang lebih cepat dilahirkan ini kan kondisinya bagaimana? Ada yang mungkin sudah udah siap atau gimana ya? Rasanya kok belum, mungkin dia belum tahu cara jadi fungsinya, kemampuan oromotornya terutama yang kita permasalahan. Jadi bayi prematur itu kan dia permasalahannya tidak hanya dia lahirnya belum cukup atau belum waktunya lahir, dia sudah harus lahir. Jadi mungkin fungsi kematangan semuanya dari pernafasannya, terus kemudian semuanya, semua organnya, dari sistem semua sistem organnya, jantung semuanya tuh memang dia
pasti di awal-awal minggunya dia akan bermasalah. Ini peran dokter anaknya yang mesti benar-benar Ya, menjaga, jadi mengawal betul ya, dokter, mengawal ya? betul dan khusus sekali kan memang dalam artian kalau bayi-bayi prematur karena perkembangan oromotornya pun pada saat dia sudah siap untuk kita berikan istilahnya rekomendasinya adalah within 24 hours istilahnya bayi kurang dari 28 minggu pun harusnya sudah kita mulai ASI yang seperti itu. Iya, iya. Dan perkembangan oromotor itu pun dari pertama adalah perkembangan dia menghisap, kemudian dia pernah menelan, kemudian dia kematangan untuk pernafasannya, dan kemudian koordinasi ketiganya itu sangat-sangat penting terutama untuk bayi-bayi prematur yang nanti kita akan stepkan sesuai dengan usia gestasi. Karena kan dia harus sudah mulai mencerna ASI dan ini ya karena harus ini tapi bisa dilakukan selama ini lancar-lancar ya, bayi-bayi bisa menyesuaikan dirinya gitu maksudnya. Jadi biasanya kita yang berperan dalam artian kadang problemnya atau kesulitannya kalau sebenarnya bayi prematur, apalagi dia biasanya dia kalau sebenarnya ada masalah dia belum kematangan. Kadang ada beberapa bayi prematur yang dia late ya, istilahnya late preterm, istilahnya 36 ke 37 minggu gitu ya. Kadang anaknya ya biasanya dengan kalau berat badannya lebih dari 2000 gram gitu, kadang kita bisanya observasi kalau sebenarnya anaknya bisa sakingnya bagus atau antara kemampuan untuk menghisapnya, kemudian dia kemampuan untuk menelannya, pernafasannya dia bagus, koordinasinya bagus. Biasanya kita langsung akan melakukan latch on, istilahnya kita langsung rangsang langsung ke ibunya. Tapi bila di bawah itu, biasanya kita akan melakukan istilahnya kita pumping yang kita istilahnya pakai nipple puller ya. Jadi kan kalau semuanya usia awal-awal hari itu kan ASI juga cuman sedikit ya, istilahnya cuman rembes istilahnya gitu ya. Rembes itu tapi itu adalah memang sesuai dengan anatomis. Bayi baru lahir itu lambungnya cuman sebesar kelereng istilahnya seperti itu kan. Itu juga enggak butuh banyak. Jadi istilahnya kita akan mulai melakukan oral care istilahnya dengan ASI segarnya ibunya. Jadi ibunya ada di posisi manapun, kita para medisnya sudah nyari istilahnya sudah ngumpulin ASI-nya nih setetes. Paling hari pertama, hari kedua itu istilah kita drops. Itu berarti sekali ya istilahnya. Dan itu gizinya paling banyak ya. Nah, itu ini sekarang apakah ASI dari ibu-ibu yang melahirkan secara lebih cepat itu gimana? Apakah sama dengan ibu yang melahirkan tepat pada saatnya begitu? Ya itu kita sepakat dulu ya untuk ayah bunda serta keluarga tercinta bahwa untuk yang terbaik bagi bayi itu hanya ASI ya, meskipun kondisinya prematur pun kita sepakat kita akan memberikan ASI. Kenapa alasannya mungkin silakan dokter. Jadi kalau semuanya pada bayi-bayi istilah kita kalau bayi yang cukup bulan dengan bayi yang kurang bulan itu komposisi ASI di ibunya sendiri itu adalah sangat khusus. Jadi ibu bayi prematur memang dia akan menghasilkan ASI yang sesuai dengan kebutuhan bayi prematur, di mana satu proteinnya, kemudian dia dari zat elektrolitnya ya, jadi natrium, sodium, klorida semuanya, terus kemudian vitaminnya, vitamin A terutama, kemudian satu lagi lipasenya itu adalah dia yang paling sesuai untuk bayi prematur. Jadi ini secara alami akan terbentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari bayi prematur tersebut. Kebesaran Tuhan ya. Jadi makanya begitu ya. Jadi makanya kalau semuanya pada bayi-bayi prematur kita mengusahakan kalau bisa ya dapat ASI-nya harus dari ibunya sendiri karena sudah dikondisikan dia memiliki satu contoh aja. Dia dari zat lemaknya, itu lemaknya itu adalah dia adalah mengandung lipase. Lipase itu sangat gampang sekali dicerna oleh saluran pencernaan bayi, terutama bayi prematur. Yang kita tahu kalau sebenarnya bayi prematur itu kalau sebenarnya dia awal-awal dia kesulitan pernafasannya segala macam. Nah, itu ya biasanya yang dikorbankan pertama kali adalah saluran pencernaannya. Jadi makanya kita feedingnya kita selalu minta ASI. Jadi istilahnya ASI yang paling cocok dan tidak ada pengganti ya. Seandainya diberikan cairan lain belum tentu kasihan bayinya nanti malah bermasalah. Mungkin kita mungkin akan lebih istilahnya kita dalam tanda petik lebih repot ya istilahnya gitu. Kita lebih aman, cari aman lah istilahnya cari amannya karena itu yang paling sesuai buat kondisi si bayi. Nah, kalau bayi-bayi yang tidak prematur
prematur pun juga begitu. Ibu juga memberikan cairannya sesuai dengan itu. Sesuai dengan kebutuhan bayinya. Dan nanti pada bayi prematur ini ada jangkanya. Jadi 3-4 minggu setelah usia bayinya dia akan ASI ibunya jadi istilahnya ASI matur atau ASI yang lama-lama juga akhirnya sesuai dengan umurnya. Jadi kalau ada bunda-bunda yang khawatir banget ketika melakukan persalinan prematur, aduh ASI saya ini kayaknya belum siap nih, mungkin apa cocok, apa saya mesti menambah yang lain-lain begitu? Tidak perlu ya dokter ya? Sepertinya sih tidak perlu ya. Itu. Jadi istilahnya sudah dikomposisikan dan sudah disesuaikan secara anatomis, secara kebutuhan itu adalah yang paling cocok ya, cuman ASINya dari ibunya sendiri. Kalaupun tidak dapat dari ibunya bisa pakai ASI donor dengan syarat yaitu tetap dengan dari ASI dari ibu yang juga memiliki bayi prematur. Oh begitu, jadi harus dengan ibu yang sama ya, dengan kondisinya yang sama begitu. Ya, karena komposisinya yang tadi saya bilang dia lebih sebenarnya proteinnya lebih tinggi, kemudian zat imunoglobulinnya juga lebih tinggi. Jadi memang kalau bayi prematur karena dia belum siap lahir, jadi dia memang kebutuhannya lebih tinggi semua. Jadi kalau sebenarnya dia pun harus dapat suplementasi, istilahnya suplemen ya tetap harus dari ibu yang juga memiliki bayi prematur. Bayi prematur, karena yang itu yang paling cocok. Kalau ibu yang sudah mature berarti komposisinya terlalu kurang istilahnya. Tidak kurang, sesuai begitu ya. Jadi mesti cari donornya juga agak bukan kurang dalam bentuk jumlah loh ya. Iya, bukan jumlahnya bukan jumlahnya tapi kualitas ASINya. Itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan bayi prematurnya. Iya. Oh oke. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin ada kesulitan dengan kelahiran prematurnya ingin memberikan ASI mesti cari donor gitu. Donornya juga mesti cari yang sesama prematur. Iya, biasanya kita dari para medisnya sudah punya istilahnya punya list ya, punya list ibu-ibu yang punya mungkin mengalami hal yang sama. Jadi mudah nanti untuk memberikan tergantung kerelaan dari ibu donor. Iya, biasanya ada perjanjian istilahnya kan kalau karena kita kan belum belum legal untuk pemberian ASI donor seperti itu. Jadi sudah istilahnya kita cuma tahu sama tahu. Iya, dan keikhlasan. Baik, harapannya kan setelah ini bayi lahir kemudian mampu mengkonsumsi ASI begitu. Cuman rasanya ya kalau saya pernah lihat bayi prematur kan kecil sekali ya, mulutnya mungil begitu ya, terus hidungnya juga masih mungil sekali. Jadi mengalami beberapa kesulitan barangkali ya. Bagaimana dokter untuk mengatasi kesulitan bagi bayi-bayi prematur Jadi ini? kita kadang punya istilahnya algoritma ya, rekomendasi. Jadi kalau semuanya kurang dari 28 minggu yang kita lihat itu biasanya dia memang kemampuan untuk dia untuk menghisapnya masih belum bagus. Dia menelan sudah ada, tapi dia menghisapnya masih belum bagus. Jadi kadang kita bantu untuk kasih istilahnya selang untuk selangnya kecil juga ya dokter, bukan selang yang besar ya. Disesuaikan itu seperti itu. Jadi kadang seperti itu. Terus kemudian kalau dia lebih dari usia segitu biasanya kita akan lihat kemampuannya bagaimana. Anak ini menghisapnya bagaimana, tadi kita lihat evaluasi kemampuan oromotoriknya dia. Dan itu hari per hari mesti diperhatikan ya. Dan apakah bunda harus mendampingi bayi prematur ini atau bagaimana? Kan kadang-kadang juga ada yang perlu perawatan khusus begitu ya, karena mungkin berat badannya memang kurang, mungkin seperti itu. Iya, pasti. Kalau semuanya keterlibatan dari ibunya, kita istilahnya keterlibatan dari keluarganya, family istilahnya, family care-nya itu harus ada memang dari ayahnya, entah itu dari siapapun, mungkin bundanya masih dalam fase pemulihan itu dari ayahnya bisa langsung terlibat. Jadi kita istilahnya kita memberikan kondisi adalah pada bayi prematur itu persis seperti dia masih di dalam kandungan. Istilahnya kan dia sebenarnya dia lahirnya masih 7 bulan. Di usia kehamilan 7 bulan dia sudah lahir. Berarti kan istilahnya dia masih kurang 2 bulan lagi untuk dia lahir. Jadi kita harus mengkondisikan suasananya. Dia kan pasti kita rawat di inkubator, pasti seperti itu ya. Kemudian selain kita ngasih kebutuhan nutrisinya, kebutuhan lingkungannya pun kita sesuaikan. Jadi
istilahnya kita istilahnya pakai neurodevelopmental care, istilahnya seperti itu. Ya, Orang tuanya itu bisa selalu, jadi kita kalau sebenarnya ini sudah kita langsung libatkan, sudah omanya atau opanya atau kakek neneknya, budenya boleh, asalkan istilahnya ikut aturan di ruang intensif itu kan harus cuci tangan, harus ini, boleh pegang bayinya. Ini pasti akan kita sentuh. Biasanya dengan sentuhan, terapi sentuhan tuh bondingnya dapat, istilahnya kita dapat bondingnya dapat, dan biasanya bayinya juga lebih tenang, biasanya gitu. Penyembuhannya juga bisa lebih cepat yang seperti itu. Apalagi ditambah intens pemberian ASI-nya sesuai dengan kondisi bayinya di BAID. Jadi kalau misalnya ada bayi yang dirawat di dalam satu ruang inkubator ya, itu boleh dilepas sebentar ke boleh. Jadi kita berapa jam itu biasanya kalau pemberian? Biasanya kita kalau semuanya kita lihat semuanya stabil ya, vital sign istilahnya pernafasannya oke, terus kemudian detak jantungnya juga oke, kemudian kita saturasi, maksudnya kebutuhan oksigen saturasinya juga oke. Biasanya kemudian kita akan lakukan istilahnya metode kangguru. Jadi kita tempelin bayinya skin to skin kontak sama ibunya. Metode kangguru itu, kita bahas sekarang ya, metode kangguru. Ini seperti kangguru gimana ya bayangannya gitu? Mesti pakai selendang-selendang begitu atau nggak usah? Oh iya, jadi kalau semuanya metode kangguru, yaitu memang kita lakukan prinsipnya itu adalah skin to skin kontak. Skin to skin kontak. Jadi bayinya istilah dalam tanda petik dia telanjang ya, telanjang, cuman pakai popok, biasanya dikatakan popok. Ibunya juga telanjang dada. Entah boleh ibunya istilahnya boleh KMC, kangguru mother care, boleh KFC, boleh loh Mbak. Apa itu? Kangguru father care. Oh, ini beda lagi ya. Iya, jadi prinsipnya siapapun asalkan itu adalah prinsipnya skin to skin kontak. Nah, biasanya kita bantu dengan sekarang kan sudah modern banget ya, wrapping istilahnya. Kalau kita karena di Surabaya ini kan di rumah sakit Dr. Sutomo itu adalah pusatnya untuk metode kangguru. Kita punya selendang sendiri namanya, biasanya selendang tari istilahnya kita seperti itu. Itu ada untuk mengikat supaya posisinya nyaman. Supaya posisinya aman, supaya posisinya nyaman, bayinya terutama bayinya nyaman, yang melakukan juga nyaman. Itu sampai berapa jam biasanya untuk posisi gendongan itu? Kita kadang kalau semuanya ibunya semakin lama semakin oke. Asalkan semuanya bagus, maksudnya dalam artian itu tadi tanda vitalnya dia bagus, anaknya. Ruangannya juga harus mendukung ya, pasti. Tidak berisik, kemudian tenang begitu. Oke. Ini tujuannya apa untuk bandingin yang setelah skin to skin contact ini? Apakah hanya untuk bayi nyaman atau membantu pertumbuhannya bisa lebih cepat begitu atau bagaimana dokter? Beberapa penelitian itu sudah mengatakan kalau sebenarnya sangat membantu. Kangguru mother care atau perawatan metode kangguru itu sangat membantu untuk satu, bisa naikkan berat badannya, kemudian imunoglobulin sekretory A-nya dia juga bisa meningkat, yang seperti itu banyak sekali manfaatnya. Selain bondingnya juga dapat yang itu seperti itu tadi. Jadi satu lagi, dengan skin to skin kontak, anak ini dapat istilahnya kayak inkubator alami. Jadi tanpa dalam inkubator, jadi merasakan dia tetap hangat, ya, suasana sama, dan sangat-sangat kita rekomendasikan. Jadi kalau semuanya tidak punya, sebenarnya punya bayi kecil prematur sudah waktu pulang, tapi terus kemudian loh, apa saya harus punya inkubator nih di rumah gitu ya? Enggak. Ternyata inkubatornya bisa dibikin sendiri ya. Maksudnya suasana seperti di inkubator. Iya. Baik, dokter, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Masih banyak sekali yang akan kita bahas tentang pemberian ASI pada bayi prematur. Dan untuk Anda calon bunda mungkin atau juga bunda yang pernah punya pengalaman memiliki bayi prematur, monggo jika mau sharing, kami bersedia untuk sharing di 03156782216 di acara Peluang Apa Kata Dokter malam hari ini. Saya Ellen Pratiwi dan juga Dr. Kartika Dharma Handayani SP akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Yang kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang oke saja nanti lah. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, Music for You, genre EDM, Electro Dance Music.
Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Kalian lagunya. Kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Selasa malam Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur pukul 20 WIB. Plong tampil cantik. Soal gimana sih tata busana pakaian menggunakan batik yang memang Di sini dibahas bagaimana seorang wanita tampil cantik menawan dari sisi make up, cara berbusana dan etika. Anda juga bisa berinteraksi dengan pakar kecantikan. Pukul 21 WIB. Musik for you. Genre reggae. Anda bisa request dan memilih lagu-lagu bergenre reggae yang berasal dari Jamaika dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Nonton ya. Iya, ayah bunda serta keluarga tercinta, masih Anda ikuti Plong Apa Kata Dokter, persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Bersama saya Ellen dan juga Dr. Kartika Dharma Handayani SPA, dokter spesialis anak. Kami masih membicarakan, ngobrol-ngobrol tentang pemberian ASI pada bayi kurang bulan atau bayi prematur. Baik, tadi dokter kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu bayi prematur, kesusahannya seperti apa, dan juga komposisi ASI bagi ibu yang memiliki bayi prematur dan tidak, itu ternyata menyesuaikan ya secara alami, secara kodrat, dan itu adalah benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya mungkin yang dialami oleh para bunda yang memiliki bayi prematur adalah kesulitan untuk merawat biasanya ya. Jadi kalau menurut dokter, apakah bayi-bayi yang prematur itu wajib dirawat di rumah sakit? Itu sampai kapan, dan bayi prematur mana yang mungkin boleh dirawat bundanya di rumah, begitu ya? Mungkin dokter bisa ceritakan. Tergantung juga dari kondisi bayi ini, apakah masih mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi ASI atau bagaimana? Silakan dokter. Iya, betul. Jadi kalau semuanya kapan bayi itu harus kita berikan kita lakukan perawatan. Kadang kita melihat dari usia gestasi, tadi saya bilang kalau secara per definisi bayi prematur adalah bayi yang dia kurang dari 37 minggu. Semakin kecil, istilahnya semakin kecil bayinya, sebenarnya usianya semakin kecil, sebenarnya dia 32 minggu, 28 minggu, itu memang istilahnya kalau tadi Mbak Ellen bilang wajib apa tidak gitu ya. Betul. Ya pasti akan wajib, karena apa? Dia pasti koordinasi, istilahnya kematangan untuk saluran pernafasan, terutama yang pertama awal-awal itu sangat-sangat tidak baik. Jadi perlu topangan dan perlu perawatan di ruang, istilahnya kita kan di NICU ya, NICU istilahnya, neonatal intensive care unit ya. Kadang kita tidak bisa menentukan sampai kapan yang seperti itu ya. Kadang sampai kapannya itu unik. Setiap bayi atau laki-laki bayi prematur itu tidak sama. Jadi kalau ditanya kira-kira berapa lama ya dokter? Ya. Nggak bisa ya. Sering saya seperti itu ditanya, dok kira-kira berapa lama pulangnya? Iya. Saya bilang sih, selalu bilang tergantung dari kondisi bayinya. Perkembangan bayinya. Kalau bayinya ya sama ya. Betul. Responnya terhadap apa yang kita berikan, terapi yang kita berikan itu dia bagus, biasanya dia akan bisa cepat pulang ya, seperti itu. Pun kalau nanti dia sudah sebenarnya vital sign-nya dia baik, semuanya baik, dia growing baby, biasanya kita punya ada istilahnya bukan ada aturan ya, maksudnya ada aturan itu ada ketentuan. Itu adalah biasanya minimal berat badannya 1.800 gram. Minimal itu biasanya kita bisa pulangkan bayinya, dan di situ biasanya kita juga ngelihat
kemampuannya dia, terutama itu tadi dia feedingnya bagaimana, sudah bisa minumnya bagaimana, itu kita evaluasi, kita observasi. Terus kemudian yang terutama lagi ibunya atau keluarganya sudah siap mau nerima punya bayi kecil nih. Beda soalnya, apalagi kalau sebenarnya ibunya ini pertama kali, at the first time misalnya gitu ya. Anak pertama normal-normal aja, tapi anak kedua loh kok kecil ya dok, ini gimana ngerawatnya? Kalau ibunya kadang dok saya enggak berani dok, di sini aja dulu dok gitu. Boleh kadang kayak gitu dok, tapi memang belum siap ya. ya. Jadi biasanya saya akan berpatokan pada selain berat badan, kemudian saya berpatokan pada kesiapan dari ibunya. Itu terutama. Dan responnya bayinya terhadap minimal dia bisa naik 20 gram per hari, per kilo per hari itu berat badannya. Jadi biasanya automatically kita bisa mengevaluasi, oh anak ini minumnya cukup, asinya cukup, nggak perlu kita kasih. Nah, ini jadi yang harus diperhatikan juga oleh ayah bunda yang memiliki putra-putri prematur. Mungkin merasakan kok lama ya anak saya ini di ruang NICU ini gitu, kok kapan selesainya, begitu. Ternyata memang tergantung dari perkembangan si baby sendiri ya. Dan kalau memang kondisinya masih perlu bantuan yang ahli lah maksudnya ya, belum tentu nanti sampai di rumah ayah bunda bisa melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh yang mungkin perawat-perawat atau dokter anaknya barangkali ya, begitu ya. Termasuk juga pemberian ASI biasanya kan tadi ada pakai selang, kemudian mungkin pakai gelas. Iya, pakai gelas. Biasanya kita kalau nggak pakai gelas kita sendokin, biasanya sendok dan gitu. itu kan butuh waktu yang sangat ketelatenan. Iya, kadang itu. Jadi yang tadi saya cerita juga kalau sebenarnya dia antara 32 minggu sampai 34 minggu, kadang dia refleks menelannya sudah oke, tapi menghisapnya dia masih belum. Nah, biasanya karena kemampuan untuk menghisap seorang bayi itu biasanya setelah usia 34 minggu ke atas. Itu dia baru bisa biasanya refleks menghisapnya bagus, maksudnya kita begitu. Jadi kalau kurang dari itu biasanya ngerefleksnya juga kurang baik yang seperti itu biasanya pun kalau semuanya pun harus pakai istilahnya sendok atau pakai ini, kita pun harus ngajarin dulu di rumah, di apa istilahnya ibunya kita ajarin di rumah sakit itu sudah dari awal. Bahkan kita dari awal gitu sudah melakukan, walaupun anaknya ini awal-awal hari gitu, Mbak Ellen, itu kadang kita istilahnya kita memberikan oral care. Kita kasih oral care itu adalah kita pemberian non nutritif sucking. Jadi kita belum memberikan nutrisi nih, tapi istilahnya kita akan memberikan pertama kali yang dia attach itu adalah feedingnya adalah dia kasih ASI segar. Jadi biasanya kita perah dari ibunya, biasanya itu paling cuma dapat spek berapa cc gitu ya. Kita langsung oleskan di seluruh mukosa oralnya si bayi. Oh begitu, supaya dia terbiasa dengan ini ya? Ya, selain kita ngevaluasi itu tadi kemampuan menelan, menghisap, kemudian pernafasannya bagaimana, itu selain itu juga adalah istilahnya kita ASI-nya akan melapisi seluruh saluran pencernaannya dan itu sangat protektif sekali. Luar biasa sekali. Ya. Berapapun setetes apapun itu adalah makanya diberikan kepada bayi prematur. Iya, betul. Biasa. Jadi di awal melakukan reaksi terhadap apa yang dikonsumsi ya, mungkin ini penting sekali. Setelah itu kemudian biasanya aja, memang tidak bisa diperkirakan kemampuan yang dari belum bisa menghisap ke bisa itu hitungannya hari atau minggu biasanya. Harusnya sih biasanya minggu, jadi dia menurut minggunya, tapi biasanya day by day kita tetap ada beberapa bayi yang cepat, ada beberapa bayi yang lama. Biasanya kita lihat riwayatnya dia gimana waktu kelahirannya, atau dia ada kesulitan penyulit apa, itu yang biasanya kita mungkin waktu lahirnya memang dia ada penyulit ini, ya itu beda masing-masing bayi. Jadi saya kadang ada beberapa bilang, dok itu anaknya sama-sama tuh sama kayak anak saya 1100 apa 1200, kok beda ya dok, itu sudah mulai minum sekarang anak saya belum ya, seperti itu. Jadi saya bilang uniknya setiap bayi prematur itu beda. Jadi mereka akan memiliki kemampuan sendiri-sendiri istilahnya seperti itu. Nah